Wal maqalatus sabi'ah, maqalah yang ke-7, an Yahya ibni Mu'az radhiyallahu taala anhu. Ya, dari Yahya bin Mu'az. Apa katanya? Ma asallaha karimun. Ya. Orang yang karim, ya, orang yang karim tidak akan mendurhakai Allah. Orang yang karim itu tidak akan, apa karim itu? Mulia. Orang mulia tidak akan mendurhakai Allah. Berarti kalau kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti itu kita termasuk orang yang tidak karim. Tidak mulia. Agung. Siapa itu karim? Hamidul apa itu? Kok punya saya Rabul? Hamidul. Enggak, yang itu tuh. Hamidul fa'al. Hamidul fa'al. Hamidul fa'al. Punya saya mah hilang. Fa'ainnya hilang punya saya. Hamidul fa'al wa huwa Hamidul fa'al wa huwa man yukrimu nafsahu bittaqwa wa bil ihtirasi anil ma'asi. Ya. Orang yang perbuatannya terpuji. Ya, orang yang perbuat karim itu orang yang amalnya, perbuatannya selalu terpuji. Siapa itu? Orang yang memuliakan dirinya sendiri dengan ketakwaan, wabil ihtirasi anil ma'asi, dan menjaga dirinya dari maksiat. Maasi pakai maasi ya. Maasi itu jamak dari maksiat. Berarti banyak sekali maksiat. Artinya yang kecil-kecil pun dia nggak kerjakan. Kalau karim itu kecil-kecil pun tidak dia kerjakan. Ketika orang itu amalannya terpuji, menghiasi dirinya, ya. Yukarimu nafsa itu bisa diartikan menghiasi dirinya dengan kemuliaan, dengan ketakwaan. Insyaallah dia akan bisa menjaga dirinya dari dari kemaksiatan. Maksiat namanya. Saya pernah ngomong, hatta orang yang menuntut ilmu adalah bagian dari orang yang menjaga kemuliaan. Karena ilmu agama tidak akan bisa didapat oleh orang yang aktif mengerjakan maksiat. Pernah saya bilang, ya. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kenapa? Li'annal ilma nurun. Karena ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhdalil ma'asi. Cahaya Allah itu tidak akan pernah dihidayahkan kepada orang yang berbuat maksiat. Nah, kalau kamu pengen ilmunya moncer, otaknya cerdas, ya, jauhi maksiat. Insyaallah semuanya gampang. Ngapal gampang. Rezeki ya gampang lah mudah-mudahan. Ya, kan rezeki itu apa saja ya? Rezeki itu kullu ma abahahullahu subhanahu, kullu ma yantafi'u bihi mimma abahahullahu subhanahu wa ta'ala min malin aw waladin aw zaujin aw ilmin aw ghairi dzalik. Rezeki adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan pada sesuatu yang kita diperbolehkan untuk melaksanakannya, berupa harta, anak, istri, terus apalagi ilmu. Ya, ilmu juga rezeki. Ya. Jadi jangan diasumsikan rezeki itu mal saja, ya. Hatta zaujah, pasangan itu juga rezeki. Ya, orang yang gak punya pasangan kan mana nggak ada ya? Berarti belum dapat rezeki. Oh, masih belum laku. Ya, berarti belum kebagian rezeki yang itu. Segeralah. An-nikah miftahul rizki, miftahul jannah. An-nikah miftahul jannah. Jannah di mana itu? Enak banget asal kawin masuk surga. An-nikah miftahul rizki. Kunci itu kuncinya
rezeki. Ada orang rezekinya susah, seret, begitu nikah lancar rezekinya. Insya Allah, makanya segera menikah. Kalau udah nikah rezekinya masih seret, itu masih kurang nikahnya. Nikah lagi kali-kali aja nikah berikutnya, melancarkan rezeki. Pak Bas rungokne Pak Bas. Pak Bas rungok nih, menang-menang aja. Pak Bas, tinggal izin aja. Tenang aja, saya izinin, kata budenya, saya izinin. Syaratnya 3. Yang pertama harus cantik. Nah, ya pasti mau kan. Yang kedua pilihan saya yang milihin, pasti saya pilihin yang cantik. Yang ketiga langkahin dulu mayat saya. Bolak-balik minta kerokin gak mati-mati. Ya Allah, sakinya cuma kerokan doang, masuk angin doang. Iya Mas. Wih Pak Aris jangan ngomong-ngomong. Nanti kamu ngomong. Ya tapi kan Pak D nggak budenya kan nggak gaul, nggak nonton Facebook. Paling lagi nonton itu, lagi nonton G30 SPKI. Iya kan? Iya kan? Tadi malam dia muntas nonton G30 SPKI. Cek dulu live dia. Waduh. Maaf Budi. Saya nggak berani kalau ngomongin Hamdan, anaknya di sini. Wala asarud dunya ay la qaddamaha wala faddalaha alal akhirati hakimun. Dan orang yang hakim, orang yang bijaksana itu tidak akan mengutamakan dunia daripada akhirat. Dia tidak akan mengedepankan dan melebihkan dunia, urusan dunia daripada urusan akhirat. Ay musibun fi af'ali, ya, dalam konteks amal ya, perbuatan. Wa huwa man yamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihis salim. Siapa itu? Hakim adalah orang yang mencegah dirinya agar tidak mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan akal yang salim. Orang bijaksana itu pikirannya pasti akan selalu, apa istilahnya itu, berada di jalur, on the track. Dia berusaha, orang yang bijaksana akan berusaha untuk tidak menceng-menceng pikirannya, tidak akan mau mudah untuk tergoda, ya, mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai rasional. Aklus salim itu nilai rasional. Ya, itu menunjukkan bahwa agama itu akal, adinu al-aqlu. Agama itu akal. La dina liman la aqlalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Artinya rasional, Ustaz. Tidak ada yang tidak rasional di dalam urusan agama. Hatta yang urusan gaib sekalipun sekarang udah nggak ada lagi yang tidak rasional. Itu kalau ada Pak D cocok kan? Iya. Lagi mimpin yasinan. Oh gitu. Itu nyuruh saya segera pulang itu. Kalau Pak D mimpin yasinan itu saya segera pulang. Gak lama-lama saya dulu. Silaturahim kita berkurang. Jadi hatta yang dulunya kata orang tidak rasional. Ya kan dulu kan ada teori rasional. Ya, terus irasional. Ya, urip lagi. Baterai nih, apa? Harus pendek. Apanya harus dipendekin? Oh, arusnya. Saya kira harus pendek. Luar biasa. Ngerti harus pendek. Ngerti juga dia. Ya, dulu kan ada istilah rasional, ada yang irasional. Ya, ada satu lagi yang lebih hebat dari yang irasional. Apa itu? Suprasional. Ada yang suprasional. Sehingga orang semuanya harus rasional. Ketika nggak rasional, nggak masuk. Akhirnya keluar mau melahirkan pemikiran-pemikirannya hebat sebenarnya, pemikiran-pemikiran, tapi kemudian semuanya harus diukur dengan rasional dia. Kalau nggak rasional nggak usah lah gitu, nggak masuk akal itu nggak usah lah. Gitu, ya. Apa melahirkan aliran
Mu'tazilah, semuanya diukur secara rasional. Padahal dalam beragama ada yang rasional, ada yang irasional, bahkan ada yang suprasional. Apa contohnya? Isra Mi'raj. Wis nggak mungkin. Itu rasional, irasional atau suprasional lah. Di peristiwa Isra Mi'raj itu tidak mungkin. Ya, orang dulu bilang tidak mungkin. Tapi ternyata apa yang tidak mungkin sekarang? Dulu iya orang nggak percaya, Nabi disuruh angkat kakinya sebelah, diangkat lagi sebelahnya, nggak bisa lah, jatuh, kayak gitu aja kamu nggak bisa. Pengen kemana? Ke Palestina, ke Masjid Al-Aqsa, langsung ke Sidratul Muntaha. Nggak mungkin, kata orang kafir jahiliyah ketika itu kan, kafir Quraisy ketika itu kan dia bilang begitu. Tapi sekarang apa yang nggak mungkin? Coba lihat Star Trek. Orang udah ngarang film Star Trek. Film apa itu? Ya ada kan? Yang pakai pedang. Star Wars. Jedi kalau itu. Film Star Trek kan hilang. Udah pakai teori lipatan, pakai buruk lah gitu, kendaraannya buruk kan kayak gitu itu. Udah pakai teori lipatan cahaya. Yudabbirul amru minas sama ilal ardi summa yaruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. Dalam satu hari ukurannya 1000 tahun. Masya Allah. Sehari kayak 1000 tahun. Apa enggak? Cuk gitu aja kan? Pakai teori. Pernah nggak belajar teori lipatan cahaya? Pakai wormhole, teori lubang cacing. Nggak tahu nggak? Kayak nggak pernah nonton film. Filmin aja, sains ini sembarangan. Kalau aku ngerti ini paling cireng paling. Bakso aci viral. Ah itu paling ngertinya apa itu? Pegal perut paling ngertinya. Oh ini benar. Itu kan ulama sampai meneliti ya. Ternyata teori kecepatan cahaya itu. Kecepatan cahaya itu diambil dari itu. Dari yudabbirul amru minas sama ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. Jadi amal itu, al-amr itu kembali ke apa itu namanya? Yudabbirul amru minas sama'i ilal ard, dari langit ke bumi ya. Summa ya'ruju ilaihi, baik lagi fi yaumin, ukurannya fi yaumin kana miqdaruhu alfasana, sama dengan 1000 tahun. Makanya orang sering dengar kita kali apa istilah 1000 tahun cahaya, betul ya? Kecepatan 1000 tahun cahaya. Berapa itu 1000 tahun cahaya itu? Luar biasa. Itu teori kecepatan cahaya itu segitu. Maka cahaya cep langsung 337.000 detik per second. Berapa lah gitu? Saya pernah belajar dulu. Belajar buat pempek. Sekarang pakar. Ya kan apa yang nggak mungkin? Buruk kan bisa begitu kan? Ya semalam loh itu. Semalam kan? PP. Iya, semalam. Gak pakai tol. Ya belum ada e-tol dulu. Bahkan tidak hanya itu, bisa lebih cepat dari itu. Quran bilang bagaimana? Gus? Kok lupa nih? Yang surat Al-Ma'arij apa ya? Yang khamsina alfasana. Apa itu? Kana miqdaru khamsina alfasana. Yang tadi fi yaumin, satu hari, alfasana, satu hari 1000 cahaya. Ada kecepatan lebih cepat lagi, satu hari 50.000 tahun. Masya Allah. Dan itu saya membuktikan itu ya. Walaupun apa itu namanya, yang real nggak tahu ya gitu, tapi kan menjadi imajinasi orang
menjadi imajinasi orang. Dan semua yang dulu menjadi imajinasi orang, banyak yang dulu menjadi imajinasi orang, sekarang sudah menjadi barang nyata. Orangnya di sini ngomong, kedengar sama orang di sana. Dulu kan imajinasi aja tuh, iya kan? Sekarang di Jepang bisa dengar omongan suara kita, ya. Kalau cuma ngomong bisa lah. Sekarang nggak cuma ngomong, badannya, seorang-orangnya, semuka-mukanya bisa kelihatan. Apa yang enggak sekarang? Apa terbayang sama orang dulu? Enggak ada. Kalaupun ada ya hanya imajinasi. Enak banget ya kalau bisa seperti itu. Kan begitu saja kan? Enak banget ya kalau bisa seperti itu. Aktivitas jalan dari tempat yang satu ke tempat lain, jalan kaki. Paling kencang naik kendaraan. Kendaraannya ya yang kalau yang hebat kuda. Yang mau cepat maksudnya gitu. Kalau yang bawaannya banyak, onta. Ya nanti kalau bawaannya banyak kan. Terus naik kendaraan roda 2 dulu atau roda 4 dulu sih ya. Kira-kira diciptakan itu ditemukan bukan? Ditemukan itu duluan roda 4 atau roda 2 dulu? Kayaknya roda 2 dulu. Langsung roda 4. Tapi sebelum ketemu 4 ada satu dulu. Ketemu 2 dulu. 2 terus nanti dia nemuin lagi 1 jadi 3 baru jadi 4. Ya walhasil roda 2 dulu kayaknya ya. Gerobak. Loh iya. Mikirnya motor, mikirnya motor. Roda 2 dulu, bro. Gerobak. Lo kereta kuda dulu rodanya berapa? 2. Lebih cepat perjalanannya. Ya kan gitu kan? Terus bergerak. Sekarang naik pesawat. Pesawatnya juga ada yang supersonik, jet pump. Itu mah Mas Eko itu mah. Dari depan kayak Jet Li, dari belakang kayak Jet Li, dari depan kayak Jet Pump. Mas Eko itu mah. Jadi kepesif. Itu Jet. Jadi sampai mana tadi? Udahlah tinggalin ya. Jantungnya tinggalin dulu. Malam udah gak butuh air. Ya. Dan orang yang aklus salim, ngomongin aklus salim tadi itu ya. Aklus salim. Jadi orang yang bijaksana tentu tidak akan. Kenapa orang bijaksana tidak akan mementingkan dunia daripada akhirat? Karena orang yang bijaksana dengan kebijaksanaannya dia sadar betul bahwa akhirat itu tidak boleh, kehidupan yang kekal dan abadi tidak boleh dikorbankan hanya untuk kehidupan yang sesaat. Deal? 10 menit.